Niatan. Segala tindakan yang kita lakukan di alam materi selalu diawali dengan niatan. Niatan adalah nama lain dari kehendak bebas, yaitu anugerah yang diberikan kepada Sang Pencipta kepada umat manusia. Tanpa niatan, maka kita tidak akan memiliki orientasi kemana kita harus melangkah di bumi ini. Sehingga, menyadari niatan penting bagi kita agar apa yang kita lakukan selanjutnya sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Jika tujuan kita ingin melayani ego, maka niatan yang timbul pasti berasal dari ego. Dan jika tujuan kita ingin melayani sesama, maka niatan kita pasti berasal dari kebajikan. Kemudian, bagaimana kita mendiskriminasi atau membedakan niatan yang berasal dari ego dan kebajikan? Umat manusia selama ini memiliki kesulitan untuk melakukan harmonisasi lapisan energi yang mereka miliki, sehingga kesengsaraan atau penderitaan hadir di hidup mereka secara terus-menerus. Kesengsaraan merupakan sisi koin lain dari rasa syukur maupun kebahagiaan. Maka, penting untuk kita pahami bahwa kita harus menerima kesengsaraan sebagaimana kita menerima kebahagiaan. Kedua emosi tersebut datang dan pergi. Namun, jika kita mampu menguasai lapisan energi diri kita, maka kita akan mahir dalam mengendalikan emosi yang kita rasakan, baik itu kesengsaraan maupun rasa syukur. Jika kita mampu mengendalikan emosi kita, apakah kita ingin terus berada pada kesengsaraan atau kebahagiaan? Inilah pilihan yang dapat kita ambil ketika kita sudah mampu melakukan transmutasi energi diri. Tidak harmonisnya lapisan energi diri, baik itu lapisan energi fisik, emosi, mental, serta jiwa kita, akan mengakibatkan kita sulit untuk membedakan niatan yang berasal dari ego atau kebajikan. Namun, kita dapat mengamatinya sebelum niatan yang kita miliki termanifestasi ke wujud tindakan ke alam materi. Hal ini penting untuk kita latih, karena niatan adalah karma, dan karma tersebut akan berlipat ganda ketika kita memanifestasikannya ke wujud fisik. Jika kita memiliki niatan buruk dan melakukannya ke sebuah tindakan, maka karma ini cepat atau lambat akan berbalik kepada kita dan menyakiti diri kita sendiri. Namun, jika kita memiliki niatan yang baik dan kita melakukan tindakan yang dilandasi dengan kebajikan, maka kita tidak akan bergantung kepada hasil, namun mengizinkan semesta bekerja sesuai dengan porsinya, di mana kita yakin bahwa kita tidak melekatkan diri dengan hasil, namun murni karena kita ingin melakukan yang terbaik di momen saat ini. Bisakah kita membedakan keduanya? Ketika niatan yang kita lakukan berasal dari ego, maka kita akan mengharapkan hasil yang menguntungkan bagi kita. Namun, jika niatan yang muncul berasal dari kebajikan atau kebaikan, maka kita tidak akan mengharapkan hasil. Inilah cara bagaimana kita mendiskriminasi antara niatan buruk dan baik. Pahami dan cernalah hal ini, sehingga kita bisa melakukan pengamatan terhadap niatan kita sendiri. Niatan yang kita miliki haruslah sinkron dengan aksi yang akan kita lakukan. Jika kita berpikir bahwa kita memiliki niatan baik, namun kita merasa tidak dipahami oleh orang lain, maka niatan yang kita miliki masih berasal dari ego, karena kita berharap bahwa orang lain akan memberikan pengakuan atau validasi terhadap niatan yang kita berikan label sebagai kebaikan. Memahami bahwa niatan yang kita miliki adalah baik atau buruk membutuhkan kejujuran dan ketulusan, sehingga kita tidak berakhir membohongi diri sendiri. Membohongi diri adalah wujud dari bagaimana kita masih belum mampu merangkul kegelapan jiwa kita. Pahamilah kegelapan jiwa kita dan berikan ia cahaya, sehingga kita menerima dualitas diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami bahwa diri kita sendiri adalah wujud dari dualitas, maka kita akan melihat bagaimana keseimbangan di semesta ini sesungguhnya hanya dapat terjadi ketika adanya gelap dan terang. Untuk terus menerima dualitas, tentu tidak mudah bagi masing-masing individu. Namun, hal ini dapat kita praktikkan dengan disiplin melakukan olah batin, seperti meditasi atau duduk hening, di mana kita mengamati pikiran kita dan melepaskan diri kita dari keterikatan akan pikiran kita sendiri.